di Gaza. Ya. Oke, Anda udah lihat, saya harap Anda bisa review lagi, bisa baca lagi dan pahamin. Karena kemudian dia akan dites secara statistik ya, untuk ngecek apakah cukup bukti evidence untuk menyatakan bahwa hasil penelitian kita itu udah benar atau enggak gitu. Jadi itu yang saya harapin Anda pahamin gitu ya. Oke. Saya kira saya nggak akan mengulangi lagi soal ini, nggak akan review lagi soal ini. Saya harap Anda baca aja. Ya, memang ini beberapa standar ya, yang form kuning inilah hanya form yang sudah disediakan, questionnaire untuk kita mengajukan pertanyaan. Jadi setiap yang kuning ini adalah yang jadi given ya, diberikan dalam penelitian ini untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan-hubungan ya. Kemudian yang kedua adalah ini apa, simbol untuk hasil yang kita dapatkan ya. Hasil dari skor kita kasih simbol lagi, kemudian dipindahkan ke dalam hasil ini telah kita dapatkan di sini, kita pindahkan berdasarkan simbol ini 26/30 kita kasih A ya. Ini berikutnya. Sehingga kita mendapatkan waste relations matrix ya. Kemudian setelah kita dapat ini, kita kembali ke weight lagi. Jadi hubungan-hubungan yang telah dengan simbol AE kita pindahkan lagi dengan mengasih dia weight. Hingga berakhirlah kita dengan jumlah skor ya. Setelah weight atau skor yang kita berikan ya sebagai pengganti dari simbol sebelumnya, karena dia 2 kali kita lakukan ya. Tahap perubahan ya, pertama dari skor ke simbol ya, dari skor ini ke simbol ini, sehingga dihasilkanlah ini waste relation matrix. Kemudian ini kembali kita rubah menjadi skor lagi gitu ya, sehingga kita mendapatkan skor from to ya. Kemudian skor ya from to dan to from ya. Atau to yang mendapatkan dari from, pengaruh terhadap to, pengaruh dari from terhadap to, terpengaruh. Jadi kita lihat di sini adalah affected by other waste. Jadi ranking of waste, the effect on the other waste. Kemudian ranking of waste yang to itu dipengaruhi oleh waste yang lain. Ya, dapatlah hasil kita ini. Oke. Peringkatnya kita dapatkan di sini. Setelah skor tadi kita percentage kan, nah total skor bisa kita hitung, total weight kita bisa hitung, kita bisa percentage kan terhadap 100 terhadap jumlah ini 100%, terhadap 100%, maka dapatlah sekian persen. Oke, itu yang paling penting kita garis bawahi ya, bahwa dengan menggunakan 7 ways tadi kita bisa melihat waste yang mempengaruhi other waste. Itu poin pentingnya. Di waste mana dari ke-7 waste kita itu atau pemborosan kita itu mempengaruhi ke pemborosan lain. Mana yang paling dominan gitu. Sehingga kita mendapatkan peringkatnya, bahkan persentasenya kita lihat ya, berdasarkan persentage kita bisa lihat. Mana yang paling mempengaruhi dari waste yang kita punya itu mempengaruhi terhadap waste yang lain. Kemudian sebaliknya juga waste yang dipengaruhi juga dipengaruhi oleh siapa gitu, dipengaruhi oleh waste mana. Ranking a waste affected by other waste. Ya. Jadi waste 2-nya yang dipengaruhi oleh waste yang lain. Oke. Dipengaruhi dan mempengaruhi dan dipengaruhi. Oke, saya nggak akan lanjutin. Silakan baca. Cukup menarik sebetulnya untuk melihat bahwa suatu ini bisa
suatu link itu bisa kita lihat secara based on waste saja, itu 7 waste saja. Bisa cek lagi berapa orang sih sekarang? 29. Kok dikit amat ya, merasa nggak semangat gara-gara habis UTS ya? Gimana? Masih semangat, Pak. Masih semangat. Kayaknya nggak jelek kok ya, nggak terlalu jelek. Ya nggak jelek lah, masih ada peluang yang banyak untuk Anda untuk bisa lebih bagus. Justru untuk kedepannya Anda lebih tahu, lebih hati-hati untuk bisa dapatkan nilai yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik, kemudian nilai yang lebih baik ya. Itu yang paling penting ya. Ya seperti saya bilang bahwa kelas ini agak diuntungkan oleh game sebetulnya. Game lebih menguntungkan Anda sehingga nilai-nilai Anda lebih terangkat gitu oleh game kita. Dan memang tujuannya adalah itu gitu. Tujuannya adalah supaya Anda paham prinsip konsep daripada Lean paling standar gitu. Kemudian ya, itu juga bisa membantu Anda, kemudian Anda bisa collab juga, ada kesempatan untuk collab ya pun semuanya daring ya online. Oke. Baiklah. Nah, sekarang topik berikutnya ya adalah saya memang nggak terlalu apa-apa ya di dalam link nggak terlalu penting, ada urutan-urutan yang persis gitu. Jadi memang saya di dalam rencana yang saya bukan lakukan, tapi di dalam pelaksanaan saya bisa artinya tidak harus setelah kuliah yang satu baru kuliah yang lain gitu. Karena dia bisa terlepas ya tantangannya gitu. Sekali-kali fungsinya akan berbeda. Oke, sekarang kita bicara tentang Lean, kemudian yang PSM yang Anda tahu, katakan seperti PSM yang value link, pemetaan, streaming, aliran daripada produk, material dan aliran informasi di dalam suatu proses kegiatan produksi kita, sistem produksi kita. Kemudian ada mana input yang dilakukan. Jadi yang pertama saya belum kasih di awal masih sebagai kata ininya sesuatu VSM itu dikata ada visualisasi. Jadi make clear. Ini adalah visualisasi. VSM atau value streaming adalah visualisasi dari produk produk melalui berbagai langkah proses. Jadi visualisasi dari aliran berbagai langkah dari serangkaian proses, produk visualisasi dan melalui serangkaian proses. Juga information flow dari proses serta information flow untuk control flow melalui proses. Jadi mungkin lebih sederhana aja, kita menggunakan PSM untuk visualisasikan produk flows pada serangkaian atau melalui beberapa atau serangkaian proses. Kemudian juga mendapatkan atau memvisualisasikan information flow dari proses ya. Kemudian information flow itu juga untuk mengontrol proses ya. Itu pertama ya, kita ingin garis bawahi. Tujuannya adalah mengidentifikasi semua value added ya, kemudian non value added serta proses-proses yang menyangkut material di dalam pabrik dari raw material sampai dengan dikirim ke customer. Jadi kita butuh VSM adalah untuk bisa mengidentifikasi. Itu yang harus clear dulu ya pengertian kita. Kita butuh dia untuk bisa mengidentifikasi seluruh value added ya dalam aliran produk dan aliran informasi tersebut ya. Kita ingin tahu, kita ingin identify semua value added, non value added, dan semua proses-proses yang menyangkut material di dalam
pabrik ya. Dari raw material sampai ke barang jadi untuk dikirim ke customer. Kemudian juga yang perlu kita ketahui adalah dalam membuat satu value stream mapping, kita harus punya pandangan atau pemahaman bisnis tentang produk tersebut ya. Mulai dari production process, kemudian apa proses produksinya harus kita pahamin. Ya. Material flows-nya, aliran material, tahapan-tahapan atau proses-proses yang dilalui untuk menghasilkan produk ya. Kemudian juga information flows yang berkaitan dengan pembuatan produk tersebut. Itu yang perlu kita garis bawahi juga ya. Baiklah, kita lihat ini beberapa poin, beberapa outline kita untuk ini, Lean Process Based Continuous Improvement. Oke, value stream mapping itu sendiri. Kemudian penerapan VSM dan contoh. Terus yang penting kita lihat adalah strategi proses improvement. Jadi beberapa yang paling kita garis bawahi, ya, sebenarnya keempat-empatnya yaitu value stream mapping itu apa. Tadi sedikit pengantar sudah kita jelasin apa itu value stream mapping. Terus di awal-awal konsep continuous improvement yang kita maksudkan itu apa. Kemudian penerapannya dengan contoh-contohnya, kemudian bagaimana kita mengimprove suatu proses VSM tersebut gitu, dengan strategi apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan proses, untuk melakukan perbaikan pada value VSM kita. Kita lihat pertama kita garis bawahi dulu satu ilustrasi sederhana tentang Lean dan Process Based Continuous Improvement. Jadi kata kunci kita adalah improvement ya. Improvement bisa terjadi kalau pekerjaan-pekerjaan apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu kita lihat sebagai proses gitu. Itu pertama. Jadi urutannya pekerjaan kita lihat sebagai proses, proses itu kita petakan untuk melihat flow-nya. Jadi proses kita must be mapped to see its flow. Gitu. Jadi pertama pekerjaan kita lihat sebagai proses, kedua proses kita petakan untuk melihat alirannya, ketiga proses harus diukur. Jadi proses itu harus diukur untuk kita bisa tahu tentang waste-nya. Jadi kita nggak bicara yang lain. Jadi pertama adalah pekerjaan kita lihat sebagai proses, kemudian proses kita petakan untuk melihat alirannya, kemudian proses diukur untuk mengetahui waste-nya. Jadi tiga itu aja kata kunci melihat Lean ya dalam konsep proses based continuous improvement. Halo? Pak, izin itu Pak, katanya share screen-nya masih belum kelihatan.